Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih pada hari ini sudah datang di Power Fokus Pagi tanggal 27 Juli tahun 2017. Dan pada hari ini juga hari adalah hari Kamis. Dan pada hari ini juga kami akan memperjelaskan perdagangan kemarin hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2017. Dan apa aja sih prediksi hari ini? Mari kita akan membicarakannya pada pagi hari ini bersama dari tim riset PT Paramitra Alpha Sekuritas. Untuk pagi hari ini, saya akan mereview dulu. Kemarin IHSG itu ditutup melemah ya 13 poin atau 0,22% di level 5.800. Pelemahan ini juga didorong kalau kita perhatikan 6 dari 10 sektoral melemah, dan yang paling melemah itu kalau saya perhatikan adalah sektor yang bergerak di bidang manufaktur. Ini melemah nih, dan juga consumer goods nih. Nah, ini juga melemah pada perdagangan kemarin. Jadi saya kasih buat kamera. Nah, ini juga consumer goods kemarin juga melemah. Lalu juga manufaktur juga melemah minus 0,80%. Dan juga kemarin kalau kita perhatikan net sale asing itu cukup melemahnya dibandingkan kemarin karena hanya 115 miliar. Beda dengan yang kemarin itu sempat mencapai 1,2 kalau nggak salah 1,3 triliun ya, dan memang itu paling besar sekali ya misalnya. Dan kalau kita perhatikan juga pada perdagangan kemarin itu juga kalau kita lihat sektoral mining mencetakkan penguatan, lalu ada sektoral properti ini juga mencetakkan penguatan ya pada perdagangan kemarin, dan juga finance juga mencetakkan penguatan pada kemarin. Dan terakhir itu ada di sektor aneka industri juga menguat ya, hanya 4 sektoral yang menguat. Dan kalau saya perhatiin untuk prediksi hari ini, saya melihat ada satu sentimen dari luar ya, karena rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga ini tidak jadi untuk di bulan ini. Ada potensi seperti itu yang saya terdengar, karena kalau menaikkan suku bunganya juga memberikan IHSG penurunan ya. Namun kalau saya tadi sempat diskusi dengan pelaku pasar, memang ada potensi The Fed untuk saat ini tidak menaikkan suku bunga, sehingga ada potensi hari ini IHSG akan bullish ya. Dan memang kalau kita perhatikan area supportnya itu di 5.769 sampai dengan 5.782 ya area supportnya. Dan untuk area resistennya itu 5.810 sampai dengan 5.827. Kita lihat chartnya untuk IHSG Bapak Ibu. Oke, untuk IHSG kemarin sempat melemah dan juga ditutup di 5.800, dan pergerakannya memang kalau saya perhatiin untuk IHSG ini dari Desember 2016 memang penguatannya uptrend ya. Ini terlihat dari bulan Desember 2016 atau Januari ini uptrend terus ya. Jadi memang potensi untuk di semester 2 ini masih terbilang cukup baik, karena kan memang harga komoditas juga sudah membaik nih dari akhir 2009, sempat juga melemah di kuartal 2 2017, namun juga ada perbaikan di maju di kuartal 3 ini. Jadi kalau saya perhatiin masih ada peluang untuk IHSG untuk bergerak naik ya. Dan memang untuk saat ini kalau dari candle memang pergerakannya semacam dalam tanda kutip adalah pergerakan terbatas ya, karena memang sentimen domestik masih belum keluar, salah satunya laporan kuartal 2. Namun beberapa memang sudah ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan, namun itu semester 1, dan ini juga memberikan sentimen positif. Namun dampak besar dibuat IHSG masih belum terlihat ya. Dan itu terlihat pada perdagangan kemarin masih bergerak teritori di area resisten 5827 dan juga 5768 ya. Ini untuk IHSG. Dan memang untuk prediksi hari ini melihat sentimen dari luar untuk tidak menaikkan suku bunga, ada potensi hari ini IHSG akan bullish ya untuk perdagangan hari ini. Lanjut kita perhatiin juga secara global nih. Yang pertama kita akan perhatiin Hang Seng, Nikkei, S100 dan Dow Jones maupun Edo kemarin menguat,
Dan memang kalau kita lihat beberapa indeks tersebut menguat karena memang ada beberapa potensi The Fed juga tidak mengeluarkan kenaikan suku bunga. Ini juga memberikan potensi positif terhadap beberapa negara, dalam arti indeks negara, Hang Seng, Nikkei, dan itu kemarin menguat. Dan kalau kita perhatikan gold juga menguat 4,45% di level 1261. Oil mencetakkan penguatan kembali lagi 1,50% di level 48,61. Nah kalau cuma call ya, saya yang melemah ya untuk perdagangan hari ini. Maaf, ini bukan warna hijau, tapi warna merah. Nah, hanya call yang melemah di kisaran minus 3%, maksudnya minus 1,03% di level 82,25. Ini call melemah. CPO kembali menguat 0,15 di 15% di level 2.640, dan USD terhadap rupiah kemarin menguat 13.338. Mungkin yang harus diperhatikan untuk sektor mining ya, khususnya yang bergerak di coal, PTBA, Adaro, dan juga ITMG, ini hati-hati juga karena ada beberapa pelaku pasar yang akan taking profit, dan saya sarankan untuk Bapak Ibu juga melihat perdagangan kemarin, kecuali memang ada saham-saham yang bergerak di oil seperti Medco, Akra, Pegas ini dan juga uh, Elsa, maupun ada trader yang fluktuatif tinggi yaitu BP, ini juga bisa diperhatikan ya untuk pada perdagangan hari ini. Oke, untuk itu kita lihat emiten. Emiten hari ini beritanya yang pertama adalah Akra ya. Akra mendapatkan sentimen positif, ada ini berita. PT AKR mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 25% menjadi 9,22 triliun pada paruh pertama 2017 atau semester 1 2017 dibandingkan tahun lalu yang hanya tahun lalu semester 1 yaitu tahun 2016 hanya mencetakkan sebesar 7,37%. Dan memang kenaikannya di 25% ini cukup baik ya. Nah, pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari sektor bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat 27% dari 4,85 triliun pada paruh pertama tahun lalu 2016 menjadi 6,16 triliun pada paruh pertama tahun ini. Dan memang ini sentimen positif untuk Akra, dan nanti kita akan masuk ke chartnya juga nih untuk Akra, karena menarik juga untuk kita bisa masuk ke dalam saham tersebut. Nah, untuk Akra sendiri kalau saya perhatikan dulu saya sempat memberi rekomendasi untuk Akra bisa beli di area bawah, yaitu di area di area, nah oke, dan saya pernah rekomendasi untuk beli di area 6.300 sampai dengan 6.350. Dan untuk saat ini kalau saya perhatikan dari chartnya memang masih ada potensi penguatan ya Bapak Ibu, dikarenakan ada indikator stokastik yang sudah keluar dari zona oversold dan menuju ke atas. Dan kalau memang kalau saya perhatikan dari Bollinger Bands ini juga mau menyentuh upper lower bands ya. Mungkin untuk saat ini yang sudah punya barang selamat ya, karena pergerakannya sudah naik, dan saya sarankan untuk hold terlebih dahulu yang sudah punya barang, karena saya masih ada potensi di resisten kuatnya Bapak Ibu, itu di area 6.525 ya. Jadi diperhatikan saja dulu untuk Akra. Bagi yang sudah saya memberikan rekomendasi kemarin, Akra ini sangat bersyukur sekali karena akhirnya naik juga dan memang menyentuh di area 6.525 ya. Jadi memang kalau saya sarankan untuk sekarang bagi yang sudah punya, kita masih ada potensi untuk nyampe 6.525. Namun bila mana kembali menurun, saya sarankan kita bisa ambil posisi untuk taking itu di 6.450 ya, untuk ambil taking dulu gitu untuk saat ini. Tidak ada potensi penurunan. Namun untuk kalau saya lihat, saya perhatiin dari indikator stokastik, Bollinger Bands, dan juga beberapa indikator volume, saya melihat ada potensi masih penguatan ya. Masih penguatan, dan kita bisa lihat targetnya di 6.525. Ini untuk Akra. Jadi saran saya untuk yang mau beli, silakan, ini masih bisa, namun hanya targetnya masih kecil ya. Targetnya kecil dalam arti kita beli di area terakhir ini misalnya 6.450, dan kita misalnya ngambil target 6.525. Ini buat saya returnnya lebih kecil sih dibandingkan sama teman-teman pelaku pasar yang kemarin saya sudah rekomendasi beli di area, sorry,
beli di area 6.300 sampai dengan 6.400, ini taking profitnya lumayan besar sih. Jadi saya sarankan untuk saat ini AKA masih boleh kita beli dengan target 6.525. Ini untuk AKA. Lanjut kita review dulu. Nah, Dild. Oke, Dild. Untuk Dild, ini ada berita kinerja semester 1 2017, labanya tumbuh 24,6%. Nah, untuk Dild ini membukukan laba bersih senilai 187,6 miliar pada Juni 2017. Nah, tumbuhnya ini 24,6% dari periode yang sama tahun lalu. Dan memang raihan laba intilen pada Juni 2017 sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha senilai 1,3 triliun, naik 18,5% year on year dari posisi sebelumnya 1,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016. Nah, apa aja sih yang membuat kinerja bagus pada kemarin? Ini kita bisa perhatikan, adapun kawasan industri yang menjadi kontributor pendapatan usaha terbesar, yaitu porsi 40%, 41% berasal dari penjualan lahan di Ngoro Industrial Park dan sisanya dari penjualan penggunaan Aeropolis Technopark di proyek Aeropolis di Tangerang. Dan memang salah satu juga Acir menuturkan pendapatan usaha meningkatkan karena adanya pengakuan penjualan lahan industri di Ngoro Industrial Park di Mojokerto dan peningkatan dari recurring income. Dan memang kalau dia juga apa pendapatan recurring income juga lumayan baik ya, karena dia juga menyewakan beberapa yang beberapa tempat untuk perusahaan yang lain untuk bisa masuk ke dalam gedung tersebut, karena dia setahu saya punya gedung juga di Jalan Tower ya. Dan ini saya pikir bahwa dan dia menyewakan beberapa tempat untuk pekerja-pekerja maupun perusahaan-perusahaan yang ingin masuk sehingga mendapatkan recurring income. Jadi saya pikir ini masih cukup oke ya, dan untuk saat ini juga. Dan kita lihat nanti pergerakannya, dan setelah itu sebelumnya kita masuk kita akan lihat USBP. USBP ini kemarin sempat naik ya, karena memang kalau saya lihat memang ada sentimen USBP akan membeli kembali buyback saham. Dan juga kalau kita perhatikan ini adalah beritanya, itu buyback tidak akan ganggu ekspansi. USBP akan menggunakan kas internal untuk membeli kembali buyback saham. Oleh karena itu, kita lihat USBP melihat aksi koperasi ini tidak akan mengganggu rencana ekspansi bisnis serta operasional perusahaan. USBP akan menyiapkan dana sebesar 1 triliun untuk membeli kembali saham. Dan memang kata Pak Jarod Subana, yaitu Direktur Utama USBP, mengatakan seluruh dana tersebut akan diambil dari pembayaran piutang oleh induk perseroan, yakni PT Waskita Karya atau WSKT. Dan boleh dilihat juga memang untuk saat ini memang Pak Jarod ini menjelaskan WSBP masih memiliki piutang kepada induknya karena perusahaan banyak menggarap proyek jalan tol Waskita Karya. Nah, ini menarik ya, karena kalau saya perhatiin untuk WSBP itu jumlah lot lembar, dalam arti bukan lot ya, jumlah lembar sahamnya itu banyak banget ya. Memang ada 5 semen dalam tanda kutip, yaitu pertama ada semen Gresik, semen SMBR, semen Batu Raja maksud saya, terus semen INTP yaitu semen Indosemen, terus ada Weton itu semen dari Wika Beton, terus ada semen Holcim atau SMCB, dan yang terakhir 6 mas saya. Yang terakhir ada semen USBP. Nah, dari 6 itu memang yang kalau saya perhatiin ya, jumlah lembar saham yang paling banyak itu adalah USBP. Dan saya melihat properti saja, potensi saja masih kurang masih kurang baik ya untuk di momen ini, karena kita lihat pergerakan properti masih sideways saja, dan memang ada sideways, ada kemungkinan pelemahan karena mungkin penjualan dari beberapa teman-teman properti juga menurun ya, dalam arti tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga memberikan indikasi saham-saham yang bergerak di semen. Nah, itu terlihat pada waktu kemarin USBP yang kita lihat white IPO ya, kita bahas dulu Bapak Ibu. Ini sempat turun ya, karena memang jumlah lembar sahamnya bukan berat ya, banyak banget, sehingga kurang efektif untuk mereka uh, untuk mereka naik, dalam arti trennya naik. Karena kalau saya perhatikan ya, ini juga tergantung dari sektoral. Semen itu bergantung sama properti. Ketika propertinya turun, ya memang semen akan ada potensi penurunan.
namun memang berkorelasi dengan negatif terhadap infrastruktur. Pemerintah sedang menganggarkan belanja untuk infrastruktur. Sehingga walaupun properti turun ini masih ada backupan dari kontrak-kontrak kinerja dan pendapatan-pendapatan dari infrastruktur. Sehingga kalau saya perhatikan WSBP ketika buyback ini masih, saya pikir ini potensi terbaik ya dari manajemen. Dan itu terlihat dari beberapa saham kemarin naik dan saya pikir sih ini boleh juga sih untuk kita ambil akumulasi. Namun kalau saya saranin untuk saat ini kita hold saja sih untuk tidak masuk dulu dikarenakan memang harganya sudah tinggi dan ada potensi ada koreksi pada hari ini. Jadi saya pikir untuk hold saja tidak masuk dulu untuk USBP karena memang yang satu yang saya lihat indikatornya adalah USBP di perdagangan itu volume juga tidak bagus ya. Maksudnya kurang baik juga terlihat dari fluktuatif atau aktif volume juga kurang baik. Memang karena ada isu saja sehingga aktifnya naik ya untuk saat ini. Namun kalau saya sarankan bagi Bapak Ibu, saya sarankan untuk tidak masuk dulu ya, karena ini harga sudah tinggi dan tunggu dia akan koreksi dulu baru nanti kita bisa masuk lebih dari itu. Nah ini untuk supportnya bisa Bapak Ibu nanti cek itu di area support kuat itu di area yang pertama adalah di 428 ya. Ini support 428. Namun untuk support keduanya itu bisa di 450 dan 452. Jadi area tersebut nanti Bapak Ibu bisa perhatiin karena untuk saat ini sudah terlalu tinggi ya. Ini bisa koreksi sih untuk hari ini. Oke, itu itu yang hari ini beritanya dan kita langsung masuk ke beberapa saham untuk analisa. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang Pegas. Nah, menarik nih untuk Pegas. Saya saranin Bapak Ibu ini yang pertama adalah gini, Pegas itu adalah perusahaan yang bergerak biasanya berkorelasi positif terhadap oil ya, oil. Dan memang kalau saya perhatiin hari ini Pegas saya turun ya di 2210. Saya sarankan ini untuk saat ini bisa Bapak Ibu spekulasi buy untuk Pegas. Karena saya pikir ini sudah di area supportnya ya di 2210 dan ini area di mana kita bisa masuk dengan target resisten itu nanti Bapak Ibu bisa target resisten di 2300 karena ini ada momen di mana Pegas ada potensi naik ya pada hari ini. Jadi kalau saya pikir dengan potensi kayak gitu kita bisa beli di area, nah kita bisa beli di area 2210 sampai dengan 2200 ini kita bisa beli dengan target itu di 2280 untuk Pegas. Jadi saran saya adalah ini ada momen kita bisa beli karena oil juga naik ya, ini potensi akan terjadi kenaikan. Dan tapi kalau saya sarankan ini untuk short term saja, tidak terlalu jangka panjang karena harga minyak masih fluktuatif ya, masih fluktuatif dan tergantung nanti sentimen dari OPEC maupun dari Amerika ya termasuk share oil gasnya bagaimana. Itu untuk Pegas. Lalu kita lanjut lagi ke saham selanjutnya. Oke, Akra tadi sudah, terus habis itu Java. Untuk Java, ini juga saham favorit juga, kemarin juga sempat turun. Nah, untuk Java sendiri ini ada potensi penguatan ya, karena memang ada indikator doji nih untuk saat ini. Namun saran saya untuk Bapak Ibu bisa untuk buy on terlebih dahulu. Bapak Ibu jangan sampai ambil banyak dikarenakan kalau saya perhatikan areanya ini volume juga cukup kemarin udah 2 hari cukup tinggi ya dibandingkan volume sebelumnya. Jadi kalau saya sarankan untuk saat ini Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu bisa membeli area buy on weakness di area supportnya itu terakhir di 1180 ya. Ini bisa kita beli. Kali kemarin sempat menyentuh 1170. Nah ini bisa buy on weakness terlebih dahulu dan bila mana tertembus kita bisa beli di area 1130 ya. Secara fundamental Java termasuk perusahaan yang terbaik ya, bagus dia di pakan ternak. Jadi sehingga memang ini ada potensi untuk apa reversal ya kalau kondisi doji ini dan memang kalau saya lihat stokastik sudah berada di zona area oversold yang mengindikasikan masih ada pola penurunan namun ini masih bisa kita tampung untuk buy on weakness saja terlebih dahulu Bapak Ibu dengan area support di 1130 dan sampai dengan 1180 ya buy on weakness. Namun
bila mana terjadi penurunan, nah ini area support kuatnya juga di 1100, maaf maksudnya 1060 ya. Jadi ada 3 area yang bisa Bapak Ibu beli nanti di perdagangan. Namun bila mana terus ke bawah, saya sarankan cut loss di bawah harga 1060, 60, maksudnya 1070 ya. Jadi di bawah harga 1070, maaf maksud saya ini 1070. Jadi area supportnya itu adalah 1070, 1130, 1180. Bila mana nanti tertembus dari 3 area itu, saran saya di 1000, di bawah harga 1070, Bapak Ibu bisa cut loss dulu ya. Untuk jangan masuk dulu, karena kalau dia ada potensi dia akan menurun sampai di area 900 ya, 980 ya. Supportnya kalau misalnya mereka turun terus pergerakannya. Namun untuk saat ini bisa Bapak Ibu buy on weakness area 1080 dan juga 1000, maaf maksudnya 1180 dan juga 1130 untuk buy on weakness saja. Itu untuk Java. Dan yang terakhir ini BP ya. Soalnya ada yang nanya nih, BP bagaimana nih? Oke. Untuk BP sendiri, waktu itu saya lihat kalau BP ini sudah dalam tanda kutip sudah mulai membentuk U ya. Ibarat kata kalau di chartnya gambarnya kayak cup ya. Nah biasanya di cup ini nanti ada penurunan dulu nih. Ada biasanya gitu dan dia akan naik. Biasanya gambarnya kayak gitu untuk model cup ya. Namun kalau perhatiin untuk saat ini bisa dulu Bapak Ibu taking profit dulu di 1013 taking profit yang sudah punya, karena memang saya melihat potensinya ada penurunan dulu nih sebentar. Penurunannya itu kayaknya mungkin di area 110, di 108 sampai dengan 112 ya area penurunannya dulu. Nanti di area penurunannya mungkin di area supportnya juga bisa diambil di 104. Jadi untuk saat ini kita bisa taking profit terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah punya BP, karena juga kalau saya lihat BP ini kan berkolerasi dengan harga minyak ya, karena ini bergerak di perusahaan crude petroleum, oil and gas, jadi saya pikir oil dan gas sudah naik, jadi memang ini BP juga masih ada potensi bagus dan target resistennya kuatnya di 125 ya untuk BP ya. Jadi saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu yang sudah punya bisa hold, maaf maksud saya bisa taking profit terlebih dahulu Bapak Ibu untuk saat ini, dan kita nanti bisa perhatiin nanti di area supportnya di 101 sampai dengan 104. Bila mana area support itu ada, nanti kita bisa buy on weakness untuk target di area 123. Ini untuk BP. Oke, Bapak Ibu, dikarenakan sudah jam 9, saya mengundurkan diri. Terima kasih. Semoga apa yang kami siarkan hari ini menjadi pandangan buat Bapak Ibu ke depannya dan memberikan arah untuk semoga bisa jadi lebih baik ya. Terima kasih, semoga cuan.